Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Ya, Alhamdulillah ya. Kalau kalian sehat-sehat saja, karena Bapak dan guru-guru yang lain pun sama sehat ya. Bapak mengingatkan kembali untuk kalian yang ada di rumah, jangan lupa jaga kesehatan karena sekarang kita masih berada pada pandemi ya, pandemi corona ya. Kalau kalian memang diharuskan untuk keluar rumah, jangan lupa menggunakan masker dan pulang dari luar cuci tangan terlebih dahulu. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan melanjutkan pembelajaran yang sebelumnya, ya, pembelajaran 1 dan 2. Ya, Bapak akan lanjut ke pembelajaran 3, ya, tentang tanam paksa. Ya, jika sebelumnya kalian sudah belajar nih, kemarin sama Pak Agis ya, tentang VOC, kerja rodi. Nah, kalian sudah paham itu semua. Nah, sekarang kita lanjut ke bahasan lagi tentang penjajahan yang dilakukan oleh Belanda, yaitu tanam paksa. Sudah siap? Coba keluarkan bukunya, persiapkan, dan buka pembelajaran 3 subtema 1. Sudah dibuka belum? Oke, kalau sudah dibuka, mari kita mulai pembelajarannya ya. Ya, apa itu tanam paksa? Ya, kalau kemarin kalian belajar tentang kerja paksa, yaitu kerja sehingga dipaksa untuk membangun sebuah infrastruktur. Kalau tanam paksa itu lebih dalam bidang pertanian, ya, disuruh untuk menanam tanaman yang akan dijual oleh Belanda, ya. Karena kan kalian tahu, Belanda datang ke Indonesia itu untuk apa? Untuk mencari rempah-rempah yang sangat mahal di luar sana, di luar negeri. Makanya Belanda datang ke Indonesia, ya. Tanam paksa atau kultur stelsel adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Johannes van Desbosch pada tahun 1830. Ya. Jadi gubernur ini menetapkan sebuah ketentuan tanam paksa itu dengan peraturan, yaitu petani yang punya tanah 20%-nya atau 1/5-nya harus ditanami oleh tanaman wajib yang ditentukan oleh Belanda. Wah, misalnya kamu punya tanah tuh zaman dulu 1 hektar, 5 hektar, berarti 1 hektarnya harus ditanami tanaman wajib yang ditentukan oleh Belanda. Seperti itu. Yang kedua, tanah yang ditanami wajib, tanah yang ditanami tanaman wajib bebas pajak. Jadi yang ditanami yang 1 hektar tadi tuh contohnya nggak usah bayar pajak. Yang ketiga, hasil tanaman harus dijual kepada Belanda. Ya, itu sudah pasti. Yang keempat, kerusakan tanaman menjadi tanggung jawab pemerintah Hindia Belanda. Ya, ya, Pak, itu menyulitkan rakyat Indonesia. Ya, karena kenyataannya berbeda dengan apa yang disampaikan oleh gubernur kepada rakyat. Hasilnya begini, kenyataannya. Yang pertama, yang tadinya hanya diwajibkan 20% dari yang punya tanah, malah lebih dari setengahnya diwajibkan untuk ditanami tanaman wajib. Wah, rugi ya. Yang tadinya 20% harus menanam tanaman wajib, yang Belanda lebih dari setengahnya, 50%-nya, rugi kan? Nah, petani bekerja sepanjang tahun dengan melakukan penanaman tanaman wajib. Nah, bagi yang tidak punya tanah pun diwajibkan untuk menanam tanaman wajib, ya, dipaksa untuk menanam tanaman tersebut seperti cengkeh, kencur, seperti itu ya. Padahal nggak punya tanah. Nah, pajak tetap harus dibayar meskipun telah ikut menanam tanaman wajib. Padahal ketentuan sebelumnya, apabila sudah menanam tanaman wajib, pajak tidak usah dibayar kan? Nah, setelah kenyataannya malah seperti ini. Udah kita nanam capek-capek, dijual ke Belanda, tetap bayar pajak. Tuh, itu udah buat sengsara banget kan ya?
Lalu yang keempat, tanaman yang rusak menjadi tanggung jawab petani. Yang tadinya ketentuan awalnya tanaman rusak itu menjadi tanggung jawab Hindia Belanda, sekarang malah menjadi tanggung jawab petani. Ya, rugi kan? Sudah ngeluarin pupuk, ngeluarin tenaga, ngeluarin segala, tahu-taunya di saat ada kesalahan dilimpahkan kepada kita para pribumi. Sungguh kasihan kan petani saat itu? Luar biasa kasihannya. Maka dari itu, banyak orang-orang yang mencoba menghentikan sistem tanam paksa ini. Ya. Bagaimana caranya? Nah, berdasarkan kesengsaraan yang dialami rakyat pribumi, maka dari itu banyak golongan yang menentang tanam paksa ini. Di antaranya, nah, ini ada dua golongan ya. Golongan ini adalah golongan-golongan yang dari luar pribumi, yang mendukung pribumi dan menolak adanya sistem tanam paksa ya. Ada golongan pendeta ya. Golongan pendeta ini dicetus oleh Baron von Hofel ya. Baron von Hofel itu adalah seorang pendeta yang kembali ke negara asalnya dan kemudian dia menjadi seorang anggota parlemen ya. Nah, di saat dia sudah menjadi anggota parlemen, Baron von Hofel membuat sebuah kelompok yang dimana dia memperjuangkan nasib rakyat tanah jajahan dan menghentikan sistem tanam paksa. Akhirnya perjuangan tersebut membuahkan hasil dengan diakhirinya tanam paksa yang sudah berlangsung selama 40 tahun ya. Jadi misalnya nanti kalau ada pertanyaan nih, berapa lamakah tanam paksa terjadi di Indonesia saat zaman penjajahannya? Misalnya ada soalnya kayak gitu, jawabannya berapa tahun? 40 tahun. Dari 1830 sampai 1870. Ingat-ingat ya, tanam paksa itu selama 40 tahun. Ya. Lanjut. Ada juga dari golongan liberal. Ya, golongan liberal itu golongan kelas sendiri-sendiri gitu ya. Contohnya ada pengarang buku. Ya, kalian mungkin sudah sering mendengarnya ya. Douwes Dekker. Edward Douwes Dekker. Nah, ada gambarnya ya. Edward Douwes Dekker ini adalah seorang penulis ya dengan nama lain Multatuli. Kalau Multatuli itu dalam bahasa Latin sudah banyak merasakan derita gitu artinya Multatuli itu ya. Nah, Douwes Dekker ini dalam bukunya yang berjudul Max Havelaar mengajukan tuntutan atas sistem tanam paksa ya dan mengusulkan untuk membalas budi bangsa Indonesia, salah satunya dengan diizinkan rakyat pribumi mendapatkan pendidikan ya. Makanya itu udah dari kalangan-kalangan luar negeri, belum perjuangan rakyat dalam negeri ya. Kalian bisa mencarinya lah gitu ya. Ya, cukup sekian pembahasan dari Bapak tentang tanam paksa ini ya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan hubungi wali kelasnya masing-masing. Tugas untuk hari ini tidak ada, namun kalian harus perhatikan video ini dengan seksama ya, karena ini akan terus bersambung ya, dari pelajaran Pak Agis ke Bapak, nanti ke besok langsung ke Pak Jainul ya. Ini masih tentang sejarah-sejarah Indonesia ya. Tema 7 itu tentang penjajahan Belanda dari awal sampai ke akhir ya. Kalau kalian tidak ditonton video ini, kalian nggak akan paham ya. Selamat menonton. Mohon maaf apabila Bapak ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.